fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami ciptakan manusia dalam seindah-indah bentuk. Rupa lagak gadanya diciptakan oleh Allah tak banding dengan makhluk yang lain. Kadang makhluk yang lain yang menciptakan oleh Allah ya dengan kaki gedaya dua kaki. Aliyah matitakalan wajah dia makhluk lain jauh dengan gedanya manusia yang Allah ciptakan yang cukup indah, yang cukup lengkap. Aliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi bagedaya nafsu dan akal. Adapun bak makhluk yang lain, nah yang Nabi nafsu mandang oleh Allah lagi umpama binatang, nah yang Nabi akal mandang hana Nabi nafsu oleh Allah lagi para malaikat. Akan tetapi katanya manusia diciptakan oleh Allah bentuk yang indah dan lengkap segalanya Nabi Allah katanya manusia. Maka Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dalam seindah-indah bentuk. Maka oleh Imam Ghazali pun mengatakan bayi itu terbagi kepada dua. Ada yang dinamakan bayi pada zahir, elok rupa, elok badan. Yang kedua, baik pada batin, yaitu yang dinamakan baik perangai. Dan perangai yang baik yaitu orang yang ghalib, yang kebiasaan bersifat dengan segala sifat yang kepujian, dengan sifat terjauh ia daripada sifat kecelaan, yakni makna perangai baik itu adalah berbuat akan ibadah yang sepenuh atau yang namanya adalah mengerjakan ibadah batin atau sifat yang terpuji yang ada di dalam batin, menjauhkan segala sifat yang tercela yang ada pada batin atau yang dinamakan dengan maksiat batin, maksiat yang dalam hati. Atau kata lain, baik zahir itu adalah yang dinamakan dengan alam ajsam. Baik pada batin itu yang dinamakan yaitu alam arwah. Lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, fanahnu turidu bihusnul khuluqi suratil batin biqadri ma yamhi anhu sifatul madhumah wa yasdiqu badalahu sifatul mahmudata wa huwa husnul khuluq wa tamamu husnil khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami kehendaki dengan baik perangai itu surah bentuk yang batin dengan sekira-kira barang yang terhapus daripada batin itu segala sifat kecelaan dan sebut gantiannya itu di dalam batin segala sifat kepujian, maka yaitulah dinamakan baik perangai
dan kesempurnaan baik perangi itu adalah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan baiknya perangi adalah terhapus yang ada di dalam batin, sifat-sifat yang tercela, terganti pada batin oleh sifat-sifat yang mulia, sifatul mahmudah, oleh sifat yang mulia. Terhapus pada batin sifatul mahmumah, itu sifat yang tercela, sebut gantian pada batin sifatul mahmudah adalah sifat yang dipujikan. Itu namanya husnul khuluq, yaitu baiknya akhlak. Wa tamamul khuluq husnul khuluq di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesempurna baiknya akhlak adalah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang akhlak hanya diakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nomor satu. Yang paling baik akhlak adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Adalah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang baik. Dan Imam Ghazali pun berkata, wa tamamu husnul khuluq di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik sempurna akhlak adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang maknanya bagaimana menggantikan sifat yang tercela dengan sifat yang baik. Umpamanya membuangkan akan sifat ghadab, yakni kuat marah yang ada di dalam hati, supaya ia bersifat dengan sifat halim, lemah lembut. Tapi nah sifat ghadab, sifat bagah bengi, anam buku bengi, kali bengi, dengan memiliki ahwati kahanan di sifat ghadab, sehingga di sini memiliki yaitu sifat halim, sifat lemah lembut. Yang makna membuangkan sifat yang tercela, menggantikan dengan sifat yang baik, dengan sifat mahmudah, dengan sifat yang dipujikan. Dan membuangkan yang namanya di dalam hati yaitu sifat kikir bakhil, ukhlun kikir, supaya ia bersifat dengan sifat sakhiyun atau karimun, sifat murah hati. Digantikan sifat kikir, sifat ukhlun, sifat kikir dengan sifat karim. Sehingga dikala sifat kikir dibuangkan, maka di situ ada yang namanya sifat karim, itu sifat yang mulia, sifat yang dermawan, safiyun atau dermawan, sifat murah hati. Apa ini hakim tepat, clear dan murah hatinya hakim tepat. Mesti awati kahana buhlun yang nasafiyun. Tetapi watihana safiyun kapastina buhlun. Jadi dua sifat yang berlawanan. Maka kata Imam Ghazali, di
digantikan sifat yang buruk dengan sifat yang mahmudah, dengan sifat yang dipujikan. Maka digantikan bukhlun dengan sifat sakhiyun. Dibuang-buang sifat bukhlun, sifat kikir, digantikan dengan sifat sakhiyun, yaitu dengan sifat murah hati, dermawan atau karim. Dan membuangkan ia akan sifat yang kasih akan harta, kasih akan dunia, supaya ia bersifat dengan sifat zuhud, sifat zuhud. Tapi sifat cinta kepada dunia, dikala hana sifat cinta kepada dunia, tak pasti ia bersifat dengan sifat zuhud, tidak kasih kepada dunia, tidak cinta kepada dunia. Dan membuangkan dari di dalam hatinya itu akan sifat takabur. Dengan membuangkan sifat takabur, supaya ia bersifat dengan sifat tawadhu. Karena sifat takabur adalah sifat yang tercela, sifat yang buruk, maka digantikan dengan sifat tawadhu. Kata Nabi, man tawadda'a rafa'a, man rafa'a wada'a. Siapa yang merendahkan dirinya, rafa'a, Allah mengangkatkan derajatnya manusia tersebut. Tetapi man rafa'a wada'a, sementara yang galak bertinggi roh, wada'a, Allah menjatuhkan derajatnya manusia tersebut. Maka sifat takabur itu adalah sifat yang tercela, yang mestinya dihilangkan, digantikan dengan sifat tawadhu, adalah sifat yang selalu merendahkan diri. Dan membuangkan dari di dalam hatinya akan riya, supaya bersifat dia dengan sifat ikhlas. Dihilangkan di dalam hati yaitu sifat riya, karena dengan riya tersebut dapat menghilangkan amal yang saleh, ibadah yang kita kerjakan dapat hilang pahalanya dengan adanya sifat yang tercela, yaitu riya. Kadang-kadang lihat dah bubuh ibadah, dah pegang cerita-cerita orang lain, wama, sehingga dengan ceritanya dapat menimbulkan riya di dalam hati. Bangga dengan terpegang orang lain, bangga. Umar buklam mengatakan oleh malam mengudah dong semayang tahajud, dong berzikir, dan cerita buat dibangun. Sehingga amalan yang kita kerjakan tersebut dapat hilang pahala tersebut, karena menimbulkan riya di dalam hati. Maka riya itu adalah sifatul
madmumah adalah salah satu sifat yang tercela. Digantikan dengan sifat ikhlas. Di segala amal yang kita kerjakan selalu kita harap ridha Allah, balasan daripada Allah. Hanya harap balasan dari manusia, hanya ingin nampakkan amal ibadah kepada manusia, hanya ingin menjaga hayya di manusia, tetapi selalu mengharap balasan daripada Allah, mengharap pahala daripada Allah, mengharap ridha Allah, mengharap surganya Allah. Apapun amal yang kita kerjakan, maka oleh Imam Ghazali mengibaratkan wa yasbutu batalahu sifatal mahmudah adalah menggantikan sifat-sifat yang tercela dengan sifat yang baik, dengan sifat yang dipuji. Maka menggantikan riya itu dengan ikhlas. Dikala sudah ada ikhlas di dalam hati, maka hilanglah sifat riya. Dikala sudah ada tawakkul, maka hilanglah sifat takabur. Sesudah ada zuhud, hilanglah cinta kepada harta. Sesudah ada dermawan sakhiyun, maka hilanglah sifat kuflun, sifat kikir. Dikala di dalam hati sudah ada sifat halim, lemah lembut, maka hilanglah sifat ghadab dan perkara sifat-sifat yang terpuji yang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadisnya, ahsinu akhlaqakum, baikkan olehmu akan peranguimu, usahakan olehmu, kata Nabi, pada membaikkan akhlakmu. Sekalipun kadang-kadang merasa berat di dalam memperbaiki sifat yang terpuji, di dalam memperbaiki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, merasa berat. Walaupun merasa berat, selalu ada jalan untuk memperbaiki akhlak yang baik. Karena mulianya manusia itu ada pada akhlak yang mulia. Mulianya manusia itu ada pada akhlak yang terpuji. Yang mestinya akhlak yang tercela itu dilawan, diperangi. Maka Rasulullah SAW berkata dalam hadis yang lain, ij'alul khaira adatan, jadikan olehmu akan kebaikan itu adalah sebagai adat, perkara yang terbiasa. Dengan terbiasa dalam kebaikan, dengan terbiasa dalam akhlak yang mulia, dengan terbiasa taat yang ada pada batin, sehingga maksiat yang ada batin dapat selamat manusia tersebut. Maka kata Nabi, ij'alul khaira adatan, biasakan olehmu akan kebaikan itu.
Biasakan olehmu dalam sahyun, dalam murah hati. Biasakan olehmu dalam tawadhu. Biasakan olehmu dalam zuhud, kata Nabi. Biasakan olehmu dalam ikhlas. Sehingga segala amal yang kita kerjakan karena zuhud, bahkan karena